Baik, kembali bersama kami di MNC News Now dan kita tahu bahwa tadi kita berbincang masih dengan Pak YK dan juga Pak Boyamin. Masih bersama kami Pak YK, Pak Boyamin. Ya. Oke, saya ke Pak Boyamin. Tadi saya sudah dapat poinnya Pak YK bahwa ada battlefield yang kadang memang tadi antara produsen CPO dan produsen minyak goreng ini berbeda. Dengan kata lain bahwa kok pemerintah nggak hadir gitu, bahwa kan pemerintah yang punya rule, pemerintah yang bisa mengatur ini. Karena yang punya negara kan pemerintah, bukan pengusaha. Saya ke Pak Boyamin, Anda melihat bahwa nyali atau taji pemerintah berarti tidak ada dong. Apalagi ini cuma minyak goreng loh. Kita belum bicara cabai, tempe, dan hal-hal lain. Super betul Juno. Aduh. Karena ini sebenarnya sudah kartel sebenarnya ini. Karena apa? Kalau bicara data mungkin saya agak berbeda dengan Pak YK tadi. Justru pemilik kebun sawit itu yang besar-besar itu punya pabrik minyak itu. Dan di Riau itu 1.400.000-an lahan. Kalau bicara secara global itu sekarang ini sudah 15 juta hektar dan itu swasta memang menguasai hampir 56-60%. Dan masyarakat juga sebenarnya juga rakyat banyak. Dan kemarin saya contohkan ini, saya umroh di Mekah itu ketemu dengan beberapa teman dari Kerinci Jambi yang punya sawit 2 hektar, 4 hektar. Mereka punya keuntungan dan bisa umroh gitu. Jadi saya kira ini jelas kok. Ini dimainkan oleh kartel dalam hal ini dan pemerintah nampak kemudian tidak bisa apa-apa. Dan kemudian akhirnya melepas harga pasar. Ini sesuatu yang kalau begini namanya menurut saya bukan pemerintah lagi. Dan kita tahu Pak Boyamin bahwa Mendak juga menuding tadi kan dengan ada keterangannya bahwa adanya aksi mafia di balik kelangkaan minyak goreng. Tanggapan Anda? Tapi kemarin kan yang disalahkan gini Juno, masa dianggap rakyat kecil yang katanya nimbun di rumahnya. Kedua juga apalagi tambahan lucu-lucuan begitu kan. Jadi baru setelah rakyat komplain, protes segala macam baru kemudian ngomongnya ada mafia segala macam. Dan saya memang hari ini memang judulnya mafia minyak goreng dan saya ini kan rangkaian bagaimana ini dari 24 kontainer lolos 23 kontainer orang yang hanya membeli dari pasar dijual ke Hong Kong gitu. Jadi ini sesuatu yang dan itu dikamuflase apa dalam dokumen coba Juno dengan tulisan sayuran. Kan sudah kayak begini aja zaman-zaman sekarang nggak bisa ini melakukan pengawasan ini kan sudah sesuatu yang menakutkan bahwa pemerintah ini ada atau tidak gitu sebenarnya hadir atau tidak. Kalau bicara nawacita itu nomor 1 melindungi segenap warga negara dalam rangka kesejahteraan. Tapi mana? Ini tapi kan, itu ya lucu sih, saya juga baca lucu bahwa tuduhan bahwa masyarakat atau ya rumah tangga menimbun. Kalaupun rumah tangga menimbun mungkin roboh kali ya pasar minyak. Saya gini Jono, satu lagi. Kalau bicara penimbunan oleh di Indonesia, gudang-gudang nggak ada juga sudah dilacak oleh kepolisian hanya ketemu beberapa. Baik, jadi Pak Boyamin. Iya. Manipulatif. Seberapa besar sih ibu rumah tangga bisa menimbun gitu ya kasarnya? Oke, saya ke Pak YK. Indonesia pun juga nggak banyak, gudangnya juga nggak banyak gitu. Manipulatif betul ini. Gitu loh. Pak YK, kita tahu Pak Menteri Perdagangan Pak Lutfi ya menyebutkan adanya aksi mafia di balik kelangkaan minyak goreng. Tentunya ini jadi ya punya pandangan banyak berbeda juga dan tanggapan dari orang juga berbeda-beda. Kalau dari Ombudsman sendiri, tanggapan terkait adanya mafia di balik kelangkaan minyak goreng yang disebutkan Mendak? Ya, tadi problem dasarnya disparitas harga ini tinggi sekali antara yang ditetapkan oleh pemerintah HET dengan harga keekonomiannya. Nah, ini disparitas yang harga ini yang tinggi ini memunculkan pelaku-pelaku atau spekulan-spekulan baru yang itu katakanlah disebut dengan mafia, termasuk juga penyelundupan dan juga sekaligus penimbunan yang tidak berhasil banyak ditemukan juga. Nah, mengapa disparitas harga ini tinggi? Karena tadi banyak pelaku perusahaan minyak goreng yang tidak mendapatkan harga CVO dengan harga murah. Tetapi ada banyak juga pelaku minyak goreng yang mendapatkan harga CPO sesuai dengan harga DPO karena mereka terintegrasi dengan kebun sawitnya. Tapi resultante dari adanya disparitas ini membuat kelangkaan ini semakin menjadi buffer stok habis, kelangkaan semakin menjadi. Nah, ini yang membuat walaupun harganya mendekati HET gitu. Walaupun di pasar modern harganya sesuai dengan HET bahkan, tetapi barang itu dibatasi dan sangat langka. Oleh karena itu, yang menjadi krusial saat ini adalah mengatasi kelangkaan tersebut. Dan ini adalah konsekuensi dari tidak prudennya kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan di bulan Januari Februari lalu itu.
Oke, kalau kita lihat lagi ya Pak Yeka bahwa hari ini ada RDP seperti itu dan akhirnya Pak Lutfi juga datang. Kita tahu bahwa sempat mangkir 2 kali dan ini juga sempat dikritisi banyak orang bagaimana Pak Menteri Menteri Perdagangan tidak bisa memberikan keterangannya kepada DPR karena kita tahu kita ingin dengar pendapatnya karena daripada kita lihat bagaimana di lapangan kejadian ini terus berulang. Kalau dari Anda melihat sendiri kehadiran Mendak hari ini seberapa krusial untuk nantinya nasib minyak goreng? Tidak perlu bulan depan, bulan puasa besok misalnya. Ya, saya pikir kehadiran Mendak di Komisi 6 penting sekali. Bagaimanapun juga DPR itu adalah sebagai lembaga pengawas pemerintah. Jadi harus mengetahui juga terhadap problem sebenarnya. Karena catatan Ombudsman, satu, dalam waktu tempo yang tidak lama sekitar 2 bulan ini, pemerintah mengeluarkan menggonta-ganti hampir 6 kali kebijakan. Oke. Apa? Itu kan itu permasalahannya. Berarti di sini patut diduga ada sesuatu hal yang tidak transparan dalam mengambil kebijakan ini. Walaupun secara filosofinya desainnya sudah benar. Tetapi kan masalahnya adalah ketika diterapkan ini hal lain. Karena ini berbicara terkait dengan bagaimana pelaku bisnis, bagaimana rantai pasok, supply chain, yang itu berbeda antar pelaku bisnis satu yang lainnya. Nah, sehingga di sini yang harusnya perlakuan itu harus sama gitu. Nah, ketika pemerintah menetapkan DMO dan DPO, itu kan pada intinya dia pemerintah mengatur di hulu. Tetapi dengan HET pemerintah mengatur di hilir. Barang itu harus ada di pasar. Nah, dari hulu ke hilir ini kan melibatkan produsen minyak goreng, melibatkan distributor. Pertanyaan sederhana, siapa yang mengawasi distributor? Distributor itu ada distributor satu, distributor tidak ada yang mengawasi. Barang itu lari kemana? Tidak ada juga yang mengawasi. Nah, kalau kita lihat misalnya DMO yang sudah dikeluarkan 415.000 ton, melebihi konon katanya konsumsi masyarakat, tetapi kenapa terjadi kelangkaan? Berarti patut diduga bahwa ini terjadinya penyelundupan. Kenapa? Karena disparitas harganya tinggi. Tadi Pak Boyamin sudah mengatakan, dalam satu malam saja sudah bisa keuntungannya 10 miliar gitu kan. Itu yang kecil saja, belum nanti yang besar-besar gitu kan. Nah, ini yang menjadi problem kalau memang terjadinya disparitas. Nah, sayangnya ketika harga minyak goreng di 2021 di Desember 2021 di ujung mahal, pemerintah itu menerapkan sebuah kebijakan yang membuat disparitas. Nah, ini yang jadi problem. Kalau seandainya waktu itu tidak memunculkan disparitas, maka kejadiannya mungkin bisa lain ceritanya. Itu Mas Juno. Ya, paham. Baik Pak Yeka. Pak Boyamin bahwa Juno? Ya, silakan. Apa tambahan? Itu tadi cuma satu pengapalan Pak, bukan satu malam itu 23 kontainer itu. Berapa banyak pengapalan? Perbatasan Medan, perbatasan Kalimantan. Kalau satu kapal itu katakanlah 100 kontainer udah berapa? Itu karena kemarin saya bisa tahu itu gara-gara ketinggalan satu karena sudah terlalu banyak kontainer di dalamnya. 24 nggak terangkut, yang terangkut 23, yang satu ketinggalan bisa terlacak di situ gitu. Kalau ini satu kapal itu katakanlah 50 kontainer udah berapa itu? Jadi solusinya ini ada dua menurut saya Juno. Silakan, satu, Pak Boyamin. KPPU Komisi Persaingan Usaha segera melakukan treatment, melakukan penyelidikan untuk kartel ini. Dan kemudian kan apa? Dugaan saya eksportir ini terafiliasi dengan produsen. Gitu loh. Jadi dengan pemilik kebun sawit. Jadi ini terafiliasi dugaan saya yang besar-besar. Nggak sampai 5 kok yang besar-besar ini. Yang kedua, kalau mau Presiden tegas ya copot Menteri Perdagangan. Selesai itu aja. Makasih. Yang terakhir agak ini ya, saya Oke. Tapi Pak Boyamin, di luar itu kan kita tahu tadi Pak Yeka menyebutkan bahwa ya tadi kalau HET hilir ya, harusnya hulu yang diperkuat. Kita bicara grand design pangan. Negara sebesar ini ya tidak punya grand design pangan. Kita tahu juga bahwa ini penyebabnya kedelai dan bahkan saya kemarin sempat berbincang bahwa cabai pun mungkin akan mahal karena belum musim panen dan masih hujan seperti itu. Kita lihat bahwa sebenarnya tiap tahun kita bisa belajar dari musim, bagaimana tadi kekurangan kita apa. Sementara negara sebesar ini tidak punya plan ketika tahu bahwa ada bulan-bulan tertentu, ada momen-momen tertentu di mana harga bahan pokok memang tidak bisa dikontrol dan di situ pemerintah harus datang untuk mengintervensi. Anda melihat grand design pangan, Pak Boyamin, seperti apa? Ya, salah satu contoh yang kecil aja, PTPN ini juga tidak mengambil keuntungan dari kasus ini karena
dia pada posisi tertentu tidak bisa menikmati keuntungan karena dia juga tidak bisa mengolah CPO karena tidak dapat setoran. Sementara yang dari rakyat juga cukup banyak, tapi sudah dipotong oleh cukong-cukong dan mafia dan maklar si kartel tadi gitu. Jadi ini grand design-nya menurut saya juga tidak ada. Bahkan relatif hal yang sederhana gini, saya orang hukum aja kira-kira punya gambaran solusi yang harus grand design-nya seperti apa, roadmap-nya seperti apa. Tapi ketika ini bocor, terutama satu, rakyat yang teman-teman saya jamaah umroh itu juga keuntungan kecil yang Kerinci Jambi itu sebenarnya hanya cukup umroh. Dan kemudian PTPN kosong, Sanmoko atau apa yang mereknya PTPN itu nggak ada juga di pasaran. Dan PTPN, pabrik-pabriknya PTPN itu juga tidak produksi. Nah ini kan kelihatan memang tidak ada grand design. Jadi jangan tanyakan saya grand design pemerintah karena memang tidak ada, Juno. Jadi ini jadi terpaksa saya mempelajari itu. Jadi proses inilah yang kemudian tidak ada grand design. Dan saya ini di Ponorogo ketemu kakak saya tanya, berpikir enggak menanam kedelai? Enggak mau karena enggak ada keuntungan. Karena pilih nanam jagung. Ini aja sudah tidak ada perlindungan terhadap petani-petani kita. Jadi mana grand design yang mau ditanyakan, Juno? Tidak ada. Karena negara-negara maju mereka punya tadi grand design, mereka bisa intervensi terhadap CPO walaupun mereka bukan produsen ya, karena mereka punya tadi bahan untuk disimpan ketika negaranya butuh akan diintervensi, dan sayang sekali Indonesia belum punya seperti itu. Pak Yeka, terakhir Pak Yeka, apapun yang kita perbincangkan hari ini, memang sedikit agak, ya tadi kita agak sedikit emosional karena kita tahu minyak goreng menyangkut harga tadi kehidupan rakyat banyak, dan tentunya ini harapan kita banyak masyarakat Indonesia yang memang harusnya dijamin tadi ya kesejahteraannya oleh negara. Pak Yeka, silakan closing statement saja. Ya, pertama sebetulnya yang harus ditingkatkan itu adalah alarm krisis pangan. Kenaikan harga pangan ini sebetulnya terkait khususnya minyak goreng itu sudah termonitor sejak 2019. Sayangnya tidak ada langkah-langkah strategis yang digunakan untuk memitigasi dan sekaligus mengeliminir dari dampak yang seperti sekarang terjadi. Nah, yang kedua, mohon jangan terlalu banyak melakukan exercise policy, fokus terhadap penyelesaian problem persoalannya, dan ketika perubahan kebijakan ini terus berlangsung, maka itu sebetulnya membuat iklim usaha menjadi semakin tidak pasti. Nah, termasuk juga sekarang kebijakan dengan adanya subsidi BPD BKS untuk minyak goreng curah, ini bisa dipastikan nanti minyak goreng curah ini yang akan hilang di pasaran, yang akan terjadi antrian itu di situ. Nah, mengapa pola yang sama, sepertinya ini modelnya model yang sama seperti diterapkan di Permendak nomor 1 di bulan Januari, ini kita ulang lagi. Nah, saya ini yang tidak paham, oleh karena itu dalam waktu dekat Ombudsman Republik Indonesia akan meningkatkan status terkait dengan pemantauan minyak goreng ini menjadi pemeriksaan, karena kami memerlukan penjelasan terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan yang signifikan yang itu seharusnya bisa menjawab permasalahan ketersediaan dan terjangkaunya harga minyak goreng oleh masyarakat. Dan juga Pak Yeka. Ya, Pak Boyamin, silakan singkat saja. Jangan sampai pemerintah kemudian membuat statement rakyat tidak boleh goreng lagi, disuruh dimasak semua. Itu aja, makasih. Direbus mungkin. Pak Boyamin dan juga Pak Yeka. Akhirnya solusinya pemerintah kan dulu seperti itu, misalnya kalau mahal ya jangan beli lah. Sekarang kalau mahal ya tidak usah beli, tidak usah goreng, direbus aja semua. Mungkin pemerintah maksudnya baik bahwa ketika minyak goreng mahal kita at least less gorengan ya, kurangi gorengan seperti itu mungkin ya. Dan alasannya nanti kolesterol, jadi kurangi, jadi dimasak aja. Baik, Pak Boyamin dan juga Pak Yeka. Mungkin satu juga poin yang ingin saya, mungkin tadi Pak Yeka bisa disampaikan nanti, kenapa masyarakat mendapatkan subsidinya minyak curah. Kita tahu kemasan lebih baik karena sudah BPOM, sementara curah harusnya tadi, masa masyarakat Indonesia produsen CPO terbesar menikmati subsidinya hanya minyak curah. Itu saja sih Pak Yeka harapan kita. Pak Boyamin, terima kasih ya. Semoga ada kabar baik setelah RDP sore ini. Sehat untuk kita semua. Ya. Salam Pak Boyamin, kalau bisa kapan-kapan bisa datang ke Ombudsman Pak Boyamin. Baik. Terima kasih. Baik, kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.